Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tapi saya yakin dan percaya, tidak perlu ada kata kebimbangan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak perlu ada kata kekhawatiran dalam kehidupan saya dan saudara atau setiap orang percaya. Tapi Anda harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun yang sedang engkau hadapi, di dalam keadaan apapun yang sedang engkau hadapi saudara, tapi saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan penolong bersama dengan saya dan saudara. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan saudara, saya akan membagikan buat kita semua kebenaran firman Tuhan saudara yang terambil dari kitab Roma. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 38 sampai yang ke-39 saudara. Saya akan membacakan buat kita semua. Alkitab memberikan judul kecil keyakinan iman. Ayat yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sekalipun makhluk lain, tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara-saudara oleh kasih Yesus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan saudaraku yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 38 sampai ada yang ke-39, saya memberikan tema kecil atau judul kecil adalah kemenangan di dalam kekhawatiran serta rasa ketakutan saudara. Sekali lagi, kemenangan di dalam kekhawatiran serta rasa ketakutan. Tahun-tahun ini saudara tidak perlu kita panik dengan keadaan, tidak perlu trauma dengan keadaan. Yakin dan percaya Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Kita harus mengimani bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Sekalipun banyak hal-hal yang kita hadapi saat ini yang menakut-nakuti kehidupan saya dan saudara, yang menakut-nakuti keimanan saya dan saudara, tetapi yakin dan percaya saudara, Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Haleluya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa saudara. Firman Tuhan ini sungguh dahsyat kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari saudara. Karena firman Tuhan ini adalah menjadi tongkat, menjadi pegangan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan kita hanya sebagai pendengar saja saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini, tapi kita juga harus melakukan. Karena firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi berlaku kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya itu semua sebagai orang percaya, bukan hanya untuk mendengarkan, membaca, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit saudara, atau kesusahan yang menimpa kehidupan saya dan saudara, hidup kita sebagai manusia saudara, wajar kalau muncul berbagai rasa kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal apa saja saudara. Itu hal yang wajar datang dalam kehidupan saya dan saudara atau sebagai orang beriman saudara yang terkasih. Ada perbedaan saudara antara kekhawatiran dan ketakutan. Kita harus perlu tahu, kita harus perlu mengetahui perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan saudara yang terkasih. Ketakutan adalah rasa takut menghadapi suatu objek
yang benar-benar dihadapkan kepada kita, saudara. Misalnya saya kasih contoh, saudara, kita takut terhadap seperti ular, seperti penjahat. Masih banyak hal, saudara, yang perlu kita takuti. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, berpeganglah pada kebenaran. Berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Karena firman Tuhan yang menghidupkan saya dan saudara. Karena firman Tuhan yang menguatkan kehidupan setiap orang percaya. Karena firman Tuhan makanan kehidupan saya dan saudara. Karena firman Tuhan kehidupan saya dan saudara. Karena firman Tuhan yang menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara, tidak perlu ada rasa di dalam diri saya dan saudara. Mau ketakutan kek, mau kepanikan kek, tapi berpeganglah pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara, atau kita sebagai orang percaya tidak akan pernah meninggalkan saudara. Saudara yang terkasih, sedangkan rasa kekhawatiran juga harus perlu kita tahu, perlu kita mengetahui seperti ini. Rasa kekhawatiran ini, saudara, adalah perasaan takut, ya, terhadap suatu objek juga, ya, yang belum pasti ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Belum terjadi apa-apa, sudah takut terlebih dahulu. Nah, saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi, sekalipun ada ancaman demi ancaman, goncangan-goncangan yang sedang terjadi, tapi berpegang pada kehendaknya Tuhan, berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, karena saya dan saudara adalah ahli warisnya Tuhan. Karena saya dan saudara adalah kepunyaan Tuhan. Ini firman Tuhan sungguh dahsyat, saudara, sungguh luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, kembali, kekhawatiran atau ketakutan yang membedakan adalah bisa memberikan pengalaman yang tidak nyaman di dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak nyaman, tidak ya, rasanya rasa tidak nyaman, tidak tentram, saudara, ya, dalam kehidupan saya dan saudara, ya, menyebut kita menurun atau murung mukanya seram, saudara. Saya takut dengan keadaan seperti ini, besok apa yang terjadi, ya. Tapi mendingan saya menghindar dari hal seperti itu. Tapi sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, yang ada dalam genggamannya Tuhan, tidak perlu ada rasa ketakutan, saudara. Tidak perlu ada rasa kekhawatiran, ya. Sekalipun kita kehilangan sukacita, saudara, sekalipun kita kehilangan apa saja, harta benda kita ke, ya, usaha kita ke, rumah kita ke, sekalipun kehilangan, tapi yakin dan percaya Tuhan tetap bersama dengan Anda. Sekalipun Anda jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap bersama dengan Anda, saudara. Yang pernah berpikir bahwa apapun yang saya lakukan bahwa Tuhan tidak tahu, salah, saudara. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan tiap hari, saudara. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan tiap hari, saudara, ya. Tuhan tahu apa rencanamu ke depannya, saudara. Tetapi oleh sebab itu, jangan ada kata jenuh-jenuh untuk mengikut Tuhan. Saya udah 30 tahun jadi Kristen,
Tapi Tuhan tidak akan pernah menjawab pergumulan saya, doa saya, padahal saya sering ke gereja, padahal saya sering berdoa, padahal saya sering membaca firman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak akan pernah menjawab? Ada apa? Mendingan saya pindah gereja. Mendingan saya nggak usah ke gereja. Nah, saudara, ini yang harus perlu kita perhatikan. Ya. Kenapa? Dia merasa ada rasa kekhawatiran dalam kehidupannya. Ya. Dia tidak akan pernah memikirkan apa yang terjadi di hari esok. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang ada di dalam naungan Tuhan, hidupnya selalu dilindungi Tuhan, saudara. Hidupnya tetap ada sukacita, sekalipun dia tiap hari hanya makan tahu tempe, saudara, dia tetap bersukacita. Sekalipun tiap hari dia makan hanya pakai garam saja atau pakai air putih saja, tetap mengucap syukur, tetap bersukacita bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, saudara. Ya, tidak pernah khawatir tentang hidupnya karena Tuhan bersama dengan dia. Orang yang khawatir dalam kehidupannya karena pikirannya jauh dari Tuhan, saudara. Ya. Orang Kristen takut untuk masa depannya. Orang percaya takut untuk masa depannya karena pikirannya jauh dari Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita kehilangan, ya, bahkan bisa membuat orang tidak dapat tidur, saudara, karena sakingnya banyak kehilangan, baik mobilnya, uangnya, dia nggak bisa tidur, tidak merasa nyaman, saudara. Dia memikirkan bahwa kapan uang itu bisa kembali lagi. Ya, nggak bisa tidur, nggak merasa, ya seperti orang stres. Dibilangin orang stres itu nggak mungkin, saudara. Ya, dibilangin juga orang gila nggak mungkin. Hanya saja tidak merasa kenyamanan. Tapi kalau hidupnya dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tidak akan pernah ada rasa kebimbangan, saudara. Tidak pernah ada rasa kekhawatiran itu. Dia hanya berserah kepada Tuhan, saudara. Ya, karena ada lagu, aku berserah, aku berserah. Kita hanya berserah kepada siapa? Kepada Tuhan, saudara. Bukan kepada iblis, bukan kepada dunia. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Ya. Itu lagu, kalau kita menyanyikan, ya saudara, sangat sedih kalau saya menyanyikan aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Apapun keadaanku, Tuhan, apapun yang saya rencanakan, aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Aku selalu memandang hanya kepada Tuhan. Aku selalu memandang hanya salibnya Tuhan. Ketika saya memandang salibnya Tuhan, disitulah saya merasa ada kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukannya saya, kita sebagai orang percaya juga, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak ada atau tidak saatnya orang yang lanjut usia, tetapi siapapun termasuk anak-anak biasa mengalami kekhawatiran. Jadi kita mau anak muda ke, mau anak kecil ke, mau orang tua, atau sekalipun yang sudah tua sekalipun, saudara, tetap merasa kekhawatiran. Siapa sih yang tidak khawatir tentang kehidupannya? Itu secara duniawi, saudara. Secara duniawi, saudara. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan, tidak perlu khawatir, saudara, tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu hal itu, saudara. Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Nah, saudara yang terkasih, kekhawatiran juga bisa terjadi pada siapapun. Ya, benar, terjadi pada siapapun, bisa jadi. Mau dia orang kaya ke, mau dia orang sederhana ke, mau dia presiden ke, mau dia pejabat sekalipun, terjadi rasa kekhawatiran, saudara. Nah, saudara yang terkasih, ya, termasuk kepada kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya juga. Nah, ini yang perlu kita harus tahu, saudara. Nah, bagaimana kalau terjadi rasa kekhawatiran atau rasa ketakutan itu dalam setiap kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika orang Kristen mengalami kekhawatiran,
Ya, ketika kita mengalami rasa kekhawatiran atau rasa ketakutan, yang pertama yang harus kita tahu, saudara terkasih, kita adalah hanya manusia biasa. Ya, kita adalah hanya manusia biasa. Yang kedua, saudara, ketika kita mengalami kekhawatiran atau rasa ketakutan, saudara, kita tetap adalah orang Kristen. Kita tetap orang Kristen, sekalipun harta bendamu, kita tetap adalah orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen, saudara, tidak perlu membebaskan kita dari rasa kekhawatiran atau takut. Bukan perlu berarti bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan, ya, atau kurang beriman, ya. Tetapi sebagai orang Kristen, orang percaya tetap beriman kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen juga, saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini, maka kita terus berjuang. Ya. Dan bergumul, saudara. Ya. Dengan kekhawatiran juga ada ketakutan. Ini firman Tuhan sungguh luar biasa, saudara. Apalagi tahun-tahun ini, tahun 2019, tentang COVID-19 2019. Tapi saya yakin dan percaya sebagai orang beriman, sebagai orang yang hidup dalam Tuhan, sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tidak perlu takut dalam keadaan itu. Karena hidupnya selalu dituntun oleh Tuhan. Karena hidupnya selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena hidupnya selalu ada dalam genggamannya Tuhan. Ya. Kita manusia khawatir, saudara, dan takut, nah, karena memang kita tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi masalah kita. Orang yang merasa khawatir, orang yang merasa bimbang di dalam kehidupannya, sekalipun orang Kristen, sekalipun orang percaya, karena dia tidak bisa mengatasi masalahnya, karena pikirannya jauh dari Tuhan. Kembali ke awal yang tadi. Berbeda dengan Tuhan Yesus, saudara, jikalau ia khawatir atau takut, bukan karena ia tidak mampu dan tidak berdaya, saudara, atau tidak sanggup, ya, mengatasinya. Anda tahu, karena sebenarnya dengan kuasa, ya, yang ada padanya, Tuhan Yesus tentu saja sanggup dan mampu untuk mengalahkan masalah apa saja yang ada, yang sedang dihadapi. Begitu juga kita sebaliknya sebagai orang percaya. Kita harus sanggup mengatasi rasa kekhawatiran, mengatasi rasa kepanikan, mengatasi rasa ketakutan, saudara. Ya. Kita tahu dari cerita atau kesaksian-kesaksian yang luar biasa lewat Alkitab, saudara. Itu di dalam Alkitab. Ya. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya. Sekalipun atau sementara apapun, tunduk kepada Dia. Siapapun tetap tunduk kepada Dia. Ketika Dia memerintah angin ribut untuk sampai diam, saudara. Dia hanya memerintah angin ribut itu sampai diam, saudara. Kristus, juru selamat kita, ya, padanya tinggal kesempurnaan mutlak, kepadanya ada kemenangan. Menjadi, saudara, dosa bagi umat yang telah jatuh, ya, sebagai kita yang sedang jatuh di dalam dosa, ia tidak mengenal dosa melalui, pertama, pengalaman dosa, yang kedua, namun ia menanggung akibat menderita yang meringan dari kesalahan seluruh dunia, ya. Sekalipun kita, ya, atau orang berdosa meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan sudah memaafkan anak terlebih dahulu, saudara. Tetapi jangan engkau melakukan hal yang sama atau terulang kembali perbuatan yang sama.
Begitu dahsyatnya Tuhan, saudara, mengasihi saya dan saudara, sampai dia sampai dia disalibkan, saudara. Dia memikul segala beban atau dosa kita, saudara. Itu tandanya bahwa dia mengasihi saya dan saudara. Sampai dia dihina, sampai dia dicaci maki. Anda bisa bayangkan gak? Seandainya Anda dipukul sama teman Anda, apakah Anda membalas gak? Tapi sebagai orang beriman, tidak perlu membalas. Anda hanya perlu mendoakan dia, saudara. Sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan, saudara, sekalipun engkau diutus di pedalaman sekalipun, Anda tidak perlu khawatir, karena Anda bersama dengan Tuhan. Sekalipun engkau diancam bahwa besok engkau dibunuh, tapi Anda tidak perlu khawatir, karena Tuhan bersama dengan Anda. Ada orang itu daripada dia membunuh saya, mendingan terlebih dahulu saya akan membunuh dia. Itu salah, saudara. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang berpikir tentang Tuhan, dia tidak hanya bisa untuk mendoakan, tidak perlu membalas, saudara. Seperti Tuhan Yesus, dia hanya berkata bahwa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Sebab kita sebagai orang percaya tidak tahu apa yang kita lakukan, mau dosa kecil ke mau dosa besar ke, tidak tahu. Tapi ada kata tapi, saudara, jangan terulang. Ya, masa lalumu biarlah menjadi masa lalumu. Yang jauh dari Tuhan, dekatkan dirilah mulai dari sekarang, saudara. Ya. Anda tahu, ketika kita dekat dengan Tuhan, banyak kita dapat, saudara. Pertama, apalagi kalau sering baca kitab, kita dapat adalah pertama, dapat hikmat dari Tuhan, atau dapat otoritas dari Tuhan, atau dapat pewahyuan dari Tuhan. Yang pertama kita dapat merasa, ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang dahsyat kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, saudara, boro-boro dia berpikir tentang Tuhan. Ketika dia punya masalah, dia pengennya mau ribut-ribut saja. Itu orang yang jauh dari Tuhan. Ya, itu orang yang jauh dari Tuhan. Saudara apa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, ya, Allah berkuasa membuat kita lebih dari seorang pemenang. Ya. Dia pengen kita supaya lebih dari seorang yang luar biasa, saudara, atau yang dahsyat, ya, dalam menghadapi segala tantangan demi tantangan, atau ada melalui iblis. Dia lebih kita dari seorang pemenang. Ya. Dunia bahkan dari daging kita yang dikuasai dosa, yang dikuasai oleh dosa, saudara. Ya. Urusan kita adalah melakukan segala perintahnya Tuhan, melakukan janjinya Tuhan. Ya. Dengan kuasa dan pimpinannya Tuhan. Kita harus ada dalam otoritasnya Tuhan, saudara, atau otoritasnya Tuhan. Ya. Supaya kita dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Maka pastilah kita menang, ya, dan menjadi berkat bagi orang lain, ya, atau di tengah-tengah dunia saat ini, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia saat ini, saudara. Karena firman Tuhan itu berkata, karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang dahsyat. Ya. Hal yang sama terjadi kepada Paulus, saudara. Ya.
Semula ia adalah penganiaya jemaat Kristus. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa sebenarnya ia sudah dipilih dan ditentukan Tuhan sejak semula. Paulus percaya bahwa keberadaannya, saudara, sebagai rasul Kristus adalah wujud nyata kasih sejati dari anugerah Tuhan yang sangat melimpah. Ya. Ada beberapa poin, saudara, yang perlu kita harus perhatikan di dalam Roma yang tadi. Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Ayat yang ke-38 berkata bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang ada akan datang. Ya. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan, saudara, tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Saya dan saudara tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Apakah saudara saat ini menghadapi pergumulan yang berat? Ingat, saudara, masalah dan pergumulan itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah atau Kristus. Jangan membuat saudara lemah, ya, putus asa, dan menyerah pada keadaan di dalam setiap perkara kita di dalam Tuhan. Ya, selalu beserta dan bersama kita untuk memberi kemenangan. Ya, Tuhan bersama dengan saya setiap hari untuk memberi kemenangan yang dahsyat. Ya. Sekalipun kita sakit, saudara, sekalipun ada penyakit-penyakit, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara jauh darinya, saudara. Ya. Atau penderitaan apapun, saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jauh darinya, saudara. Sebab Dia yang turut bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini firman Tuhan yang berbicara. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Paulus berkata bahwa seharusnya tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Mengapa Paulus berkata seperti itu, saudara? Karena kita lebih dari seorang pemenang. Karena kita lebih dari seorang pemenang. Sekalipun kita dihadapkan pada kondisi sesulit apapun, keadaan apapun, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan Ia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati hal-hal tersebut, saudara. Bahkan Tuhan menjadikan mahkota kehidupan bagi semua orang percaya hingga akhirnya, saudara. Memberikan mahkota. Ketika kita merasa kita tidak terpisah atau jauh dari Tuhan, saudara, sebenarnya bukan Tuhan yang melepaskan tangan kita atau tangan saudara atau genggaman saya dan saudara, tetapi kita sendiri yang melepaskan tangan Tuhan dari genggamannya. Tetapi saya dan saudara yang melepaskan genggaman Tuhan itu. Bukan Tuhan yang melepaskan kita. Tapi saya yakin dan percaya sebagai orang beriman, tetap ada dalam naungan Tuhan. Poin yang kedua, saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, poin yang kedua adalah kemenangan atas segala siasat iblis. Ya. Kemenangan atas siasat iblis. Nah, saudara yang terkasih, dalam suatu peperangan, ya, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap, maka dapat dipastikan, maka kita dapat pastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya, saudara. Musuh tidak mungkin lagi menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Kisah seperti itu pernah terjadi di zaman Elisa, saudara. Lalu bagaimana dengan peperangan rohani
yang kita hadapi, saudara, Tuhan menjanjikan kita lebih dari seorang pemenang, saudara. Tuhan menjanjikan kepada saya lebih dari seorang pemenang, bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan, saudara. Kita harus jadi pemenang. Saya harus pengen jadi pemenang, saudara. Saya tidak perlu khawatir lagi tentang kehidupan saya. Saya tidak perlu ada kebimbangan dalam kehidupan saya, karena saya hanya bersama dengan Tuhan. Pikiran saya berpikir tentang Tuhan. Karena dalam peperangan rohani yang kita hadapi atau bantuan ilahi yang luar biasa, sebab itu haruslah kita bisa lebih dari seorang pemenang, saudara. Ya? Bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Ya? Karena firman Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan, saudara. Ya? Bagi kita atau bagi saya dan saudara. Ya? Jangan sampai ada seorang pun yang beriman yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan firman Tuhan, saudara. Karena disitulah letaknya kemenangan besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, ada kemenangan hanya di dalam Tuhan. Nah, kita bisa lebih dari seorang pemenang, saudara. Bebas dari kekhawatiran, karena kita dimampukan oleh Tuhan, saudara. Ini luar biasa. Ya. Untuk lebih dulu mengetahui rencana atau siasat iblis. Lebih dari itu, saudara, kita dimampukan untuk berpuluh-puluh langkah di depan segala siasat iblis sekalipun, sehingga kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Apapun rencana iblis di dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi kita harus sebagai orang pemenang, saudara. Karena ada lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah, ini lagu, saudara. Kita harus lebih dari seorang pemenang. Yang ketiga, saudara, kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah ada jaminan keselamatan. Ini yang luar biasa. Ada jaminan keselamatan atau kehidupan yang kekal. Kepastian adalah barang yang mahal di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, saudara. Kepastian. Secara khusus berkaitan dengan kehidupan sesudah kematian, saudara. Kepastian menjadi kebutuhan yang semakin besar. Ya. Ketika orang mengenal Kristus sebagai juru selamat, mereka dibawa masuk ke dalam hubungan dengan Allah yang menjamin keselamatan mereka. Ya. Yudas mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kami tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda.